Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang letak unsur dalam sistem periodik. Ini adalah tabel sistem periodik, tentunya kalian sudah pernah tahu ya tentang tabel ini. Jadi dalam tabel ini, unsur-unsur itu disusun berdasarkan golongan dan periodenya. Untuk golongan di sini ada 18 macam golongan. Jadi di sini ada urutan 1 sampai 18. Dari 18 golongan ini nanti dibagi menjadi dua, ada golongan utama, ada golongan transisi. Jadi golongan utama itu dimulai dari golongan 1, 2, 13 sampai 18. Golongan transisi dimulai dari golongan 3 sampai golongan 12. Nah, untuk membedakan dalam penulisannya bisa menggunakan angka numerik 1 sampai 18, bisa juga menggunakan angka Romawi. Kalau untuk angka Romawi, kita bisa tambahkan simbol A. Jadi di sini 1A, 2A, 3A sampai 8A. Kemudian yang golongan transisi bisa menggunakan simbol Romawi ini 1B, 2B, 3B sampai dengan 8B. Dan yang di bawah ini adalah golongan transisi juga, tapi ini transisi dalam. Di golongan 3B di sini, itu golongan lantanida dan actinida. Kemudian untuk periode di sini dari atas ke bawah. Jadi di sini deret pertama ini periode 1, masuk periode 1 sampai ke bawah di sini masuk ke periode 7. Nah, jadi ada periode 1 ada 2 unsur, periode 2 8, periode 4 di sini ada 18, 18, 32, 32. Jadi penyusunannya untuk unsur dalam tabel ini berdasarkan golongan dan periode. Berikutnya kita belajar bagaimana cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Pertama yaitu kita harus bisa membuat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Nah, untuk konfigurasi ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan jumlah elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Kita akan bahas berikutnya. Yang ketiga yaitu menentukan kulit terluar yang ditempati elektron. Jadi dalam konfigurasi itu nanti ada berapa kulit yang akan terisi elektron. Berikut adalah apa itu yang dimaksud dengan elektron valensi. Jadi elektron valensi itu adalah elektron yang terletak di kulit terluar dari suatu konfigurasi elektron. Untuk unsur golongan utama bisa kita rumuskan dalam penentuan elektron valensi yaitu dengan memperhatikan tabel berikut ini. Jadi di sini untuk golongan 1A sampai 8A atau golongan 1, 2, 13 sampai 18 itu bisa menggunakan rumus ini dalam penentuan elektron valensi. Jadi golongan 1A dan 2A itu nanti elektron valensinya berakhir pada subkulit NS1 dan NS2. Ya, jika konfigurasi berakhir pada subkulit NS1 atau NS2, maka dia masuk golongan 1A atau 2A. Kemudian untuk golongan 3A, karena S itu hanya mampu menampung 2, maka kalau 3 butuh subkulit P. Jadi jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit NS2 dan NP1, berarti dia berada di golongan 3A atau 13. Begitu seterusnya sampai di golongan 8B yaitu NS2, NP6. Jumlah elektronnya ada 8, maka golongannya adalah 8A. Jadi golongan utama ini nanti golongan yang berada di blok S dan P. Jadi kalau tidak berakhir pada NS, berarti bisa NS dan NP. Ini nomor kulitnya harus sama. Ini ada contoh yaitu aluminium dengan nomor atom 13, ini konfigurasinya. Nah, dari konfigurasi ini kita bisa mengamati berapa elektron valensi dari Al. Perhatikan di konfigurasi terakhir ada subkulit 3S2, 3B1, maka bisa kita
Perhatikan di rumus ini, 2s2 ns2 np1 ya. Jadi total elektron valensinya berapa? Yaitu 2 plus 1 sama dengan 3. Kemudian kulitnya berapa? Kulit terakhirnya di sini yaitu nomor 3. Maka bisa disimpulkan golongannya adalah golongan 3A atau 13, periodenya 3. Pengecualian untuk helium ini hanya punya 2 elektron, kemudian kalau dikonfigurasi adalah 1s2. Nah, 1s2 ini helium ternyata bukan di golongan 2A. Kenapa? Karena helium ini adalah unsur yang stabil, sehingga dia dimasukkan dalam golongan gas mulia atau golongan 8A. Jadi ini pengecualian. Berikutnya yaitu untuk unsur golongan transisi. Berikut tabel perumusan elektron valensinya. Nah, untuk golongan transisi di sini elektron valensinya akan berakhir pada subkulit Ns N-1D. Ns2 N-1D1 berarti elektronnya berjumlah 3, maka golongannya adalah golongan 3B atau golongan 3. Ns2 N-1D2 berarti jumlah elektronnya 4, maka golongannya adalah 4B atau golongan 4. Begitu seterusnya sampai di Ns2 N-1D5. Jumlah elektronnya ada 7, berarti golongan 7B. Nah, di golongan 8 di sini 8 elektron, ini ada 9 elektron, yang ini ada 10 elektron. Jadi yang jumlahnya 8 sampai 10 elektron ini digolongkan pada golongan 8B. Kalau pakai angka, ini bisa dituliskan 8, 9, 10. Kemudian yang jumlah elektronnya di sini ada 11. Ns2 N-1D9 ini adalah golongan 1. Jumlah elektronnya ada 11. Yang terakhir di sini ada 12 elektron. Maka dia golongannya adalah 2B atau golongan 12. Jadi berakhirnya pada subkulit Ns N-1D. Maka bisa dikatakan untuk golongan transisi itu berada di blok D. Contohnya di sini ada atom unsur skandium. Nomor atomnya adalah 21. Beratom 21. Ini kita konfigurasinya menggunakan penyingkatan ya. Kita singkat menggunakan gas mulia yaitu AR dengan nomor atom 18. Maka setelah AR pasti ada 4S. 4S, di sini 18, 4S2 berarti 20, sisa 1. Berarti di sini 4S2 3D1, maka kita bisa mengacu pada rumus ini. Ya. NS2 N-1D1. Berarti elektron valensinya berapa? 2 ditambah 1. Sama dengan 3. Kemudian nomor kulitnya yang mana yang dipakai? Nomor kulit 4. Yang terbesar yaitu 4. Maka disimpulkan golongannya adalah 3B atau golongan 3 dan periodenya 4. Berikut ini adalah gambaran tentang blok dari unsur-unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya. Jadi golongan 1A, 2A ini terletak di blok S, kemudian 3A sampai 8A, kecuali ini ya helium ya, terletak di blok P karena berakhir pada subkulit S dan P. Kemudian transisi terletak di blok D karena berakhir pada subkulit S, NS, N-1D. Untuk yang di bawah ini, lantanida dan aktinida, ini terletak di
blok F. Oke, demikian apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum.